Penampilan keyboard nama, jenis keanggotaan, sama ya kayak tadi yang muncul di ringkasan datanya, kategori tunanetra, pekerjaan, pendidikan, tempat lahir, mikrofon Anda diisukan ketuk 2 kali untuk berbicara. Dan nomor telepon, ya email tadi yang saya bilang di awal mungkin akan dibikin untuk tidak wajib diisi kalau memang itu akan membuat menjadi kendala untuk pengisian data, nanti bisa dibaca web developernya ya untuk tidak wajib diisi. Kota domisili, kemudian upload foto. Ya, nah kalau kita udah ngisi data ini, nanti bisa ada menu cetak gitu ya, di situ bisa cetak. Seperti kita sudah terbiasa bahwa di dalam organisasi sekretaris itu adalah yang bertanggung jawab di bidang administrasi. Walau dalam prakteknya bahwa ada beberapa organisasi ketuanya itu atau jajaran pengurus lain itu bisa membuat surat, itu tidak masalah. Yang penting pembuatan surat itu tetap di bawah koordinasi dan monitoring sekretaris, baik itu sekretaris daerah maupun sekretaris cabang kalau di kepengurusan Pertuni, maupun sekretaris umum kalau di tingkat pusat. Tugas utama sekretaris adalah pertama mencatat surat masuk, surat keluar, kemudian mengarsip. Kalau dulu pengarsipan dilakukan secara manual, mungkin kita butuh satu buku yang namanya buku agenda itu tetap tersimpan di meja sekretaris. Tapi dengan sistem digital seperti sekarang ini, sekretaris bisa membuat pencatatan itu secara secara digital. Jadi bisa di laptop atau bisa di share ke email biar tetap bisa terpantau, bisa didapatkan walaupun kita tidak menggunakan laptop kita sendiri. Tetapi kalau kita share ke email atau kita share secara online, itu kita bisa membuka kapanpun dan dengan komputer siapapun kita bisa membukanya. Namun satu hal yang perlu diketahui bahwa penulisan surat itu ada macam-macam caranya, ada macam-macam jenisnya, dan ada macam-macam modelnya tergantung tujuan dan peruntukan surat tersebut. Ada surat permohonan, ada surat ajakan, ada surat rekomendasi, ada surat keterangan, surat penugasan, surat pemberian kuasa, dan surat keputusan. Selain surat keputusan, semua pengurus atau jajaran pengurus yang berada di suatu organisasi itu bisa membuat surat. Misalnya surat permohonan kerjasama, surat keterangan, surat kuasa, surat penugasan, surat rekomendasi, itu semua pengurus bisa melakukannya atau membuatnya. Tetapi untuk surat keputusan hanya dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh pimpinan tertinggi di organisasi berdasarkan jenjang organisasi tersebut. Misalnya kalau di tingkat pusat atau di DPP Pertuni, maka yang bisa mengeluarkan surat keputusan atau yang bisa menerbitkan surat keputusan itu adalah ketua umum, sekretaris umum, atau ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4, dan seterusnya itu tidak bisa menerbitkan surat keputusan kalau hubungannya dengan Pertuni pusat atau Pertuni secara nasional. Kecuali kalau misalnya sekretaris umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3, atau ketua 4 diangkat menjadi pimpinan tertinggi di suatu kepanitiaan atau apapun itu bisa membuat surat keputusan khusus untuk lingkup yang dipimpinnya, di mana orang tersebut sebagai pemimpin tertinggi. Misalnya, karena saya selaku sekretaris umum tidak bisa membuat surat keputusan kalau hubungannya dengan Pertuni secara nasional atau Dewan Pengurus Pusat Pertuni, maka ketika misalnya saya ditunjuk oleh Ibu Arya selaku koordinator proyek penerbitan Perda Disabilitas di Provinsi Maluku misalnya, karena sekarang itu yang sedang kita kerjakan bekerja sama dengan DRF dan DRAF, maka untuk misalnya karena tim
tim project untuk itu, penerbitan perda di Provinsi Maluku sekarang ini beranggotakan 3 orang, saya, Mas Ardi, dan Mas Latif. Maka ketika misalnya kita butuh 1 orang lagi yang akan membantu project ini bisa berjalan dengan baik, maka saya bisa menerbitkan surat keputusan untuk kepanitiaan tersebut. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Di tingkat daerah pun begitu. Jadi tidak bisa pengurus lain menerbitkan SK atau surat keputusan kecuali ketua daerah. Begitu pula ketua cabang, atau begitu pula dengan dewan pengurus cabang. Dewan pengurus lain tidak bisa menerbitkan SK atau surat keputusan, akan tetapi ketua cabang dapat menerbitkan surat keputusan. Nah, sekarang ini teman-teman sekretaris daerah jangan berpikir bahwa karena teman-teman adalah tunanetra lalu wah sepertinya kalau saya tidak bisa ya karena saya seorang tunanetra, udah serahkan aja semua kepada mitra bakti. Nggak seperti itu pola berpikirnya. Harus teman-teman sadari bahwa tunanetra pun bisa mengkonsep surat, termasuk membuat tata layoutnya, ya, tata letak dari kalimat-kalimat yang ada atau bagian-bagian dalam surat tersebut sehingga bisa terlihat rapi. Misalnya contohnya ini saya contohkan dulu surat biasa ya. Jadi surat biasa itu misalnya surat permohonan kerjasama misalnya ya. Jadi saya mulai dengan teman-teman bisa mulai dengan kalau di laptop atau di desktop teman-teman bisa menekan Ctrl R. Ketika Ctrl R ditekan maka posisi posisi dokumen itu ada di sebelah kanan, rata kanan orang bilang biasa gitu ya. Nah kita tulis Jakarta misalnya, Jakarta tanggal 4 Agustus 2023. Lalu kita enter ke bawah, kemudian kita enter 2 kali atau 3 kali. Setelah itu ada nomor, kita tulis di situ nomor, itu letaknya di sebelah kiri. Letaknya di sebelah kiri, kita menekan Ctrl L. Jadi kita tulis NO, artinya nomor, kemudian kita tab sampai mengatakan misalnya 5 atau berapa. Misalnya contohnya 5,8 cm misalnya. Kita usahakan supaya di atas 5 tabnya, 5 cm tabnya setelah kita tab, karena kita mau supaya karena di bagian ini ada 3 bagian, yaitu 1 nomor, 2 lampiran atau ditulis LAMP, kemudian hal. Nah diusahakan supaya dari nomor sampai hal itu titik 2-nya sejajar sehingga rapi kelihatannya ya. Jadi misalnya nomor tab 2 kali, kemudian titik 2 atau colon, biasanya JOS menyebutnya atau NVDA menyebutnya. Lalu setelah titik 2 kita mulai dengan nomor surat. Misalnya kalau di DPP karena intensitas pengiriman surat kita sangat tinggi, maka kita antisipasi dengan menulis 3 digit di depannya itu setelah titik 2 tadi ya. Jadi misalnya 001. Jadi 001 ini 3 digit. Sehingga ketika nanti sampai ratusan pun surat kita keluarkan, itu tetap dengan 3 digit. Misalnya katakanlah kita sudah sampai di 999, surat yang ke-199 berarti 999. Nah, kemudian setelah nomor surat yang 3 digit tadi itu ada garis miring. Komputer biasa menyebutnya slash. Lalu setelah itu KU atau SU. Jadi bisa di sini SU, bisa KU karena ini surat biasa, jadi semua dewan pengurus bisa membuat surat ini. Nah, kalau saya berarti kodenya itu SU karena saya sekretaris umum. Setelah kode SU, teman-teman boleh catat, garis miring lagi, DPP ya, DPP dash itu apa ya, tanda strip atau tanda hukum.
Kalau teman-teman yang masih pengguna Braille itu ditandai dengan titik 36. Jadi DPP tanda 36 tadi atau tanda strip pertuni. Setelah pertuni slash kemudian bulannya dalam hal ini karena Agustus berarti setelah garis miring tadi Romawi 8 V I itu 8 garis miring 2023 atau bisa juga dash ya. Sebaiknya pakai dash atau strip setelah nama bulan atau bulan ya, Agustus. Nah, setelah itu lampiran, biasanya kalau kita di pusat itu kita tulis inisialnya saja yaitu LAMP, LAMP. Nah, lampiran ini kemudian kita tab juga sampai sejajar dengan kolom yang di atasnya tadi, yaitu di nomor di atas ya. Jadi LAMP tab 2 kali sampai mengatakan 5,8 cm. Jadi lampiran titik 2 satu berkas. Biasanya satu berkas atau 2 berkas terserah tergantung dari berapa lampiran yang akan kita lampirkan di surat tersebut. Nah, di contoh yang saya buat ini karena saya ingin melampirkan satu rangkap saja, maka setelah itu saya tulis jadi lampiran titik 2 satu berkas dalam kurung surat perjanjian kerjasama. Kemudian sama halnya setelah ditulis HAL di tab 2 kali sampai bisa sejajar dengan kolom dari atas tadi, yaitu kolom penomoran, kolom lampiran, dan kolom hal ini diusahakan sejajar. Jadi hal permohonan kerjasama. Nah itu ya, jadi kemudian kepada yang terhormat itu masih di kiri dan seterusnya sampai ke bawah. Berikutnya kita ke surat, jadi ini surat biasa ya, surat biasa permohonan kerjasama. Itu penomorannya tadi sudah saya ulangi lagi 001. Kalau teman-teman di daerah boleh 2 digit saja, tidak apa-apa karena intensitas pengiriman suratnya di teman-teman di daerah itu tidak sebanyak dengan DPP. Jadi teman-teman di daerah boleh membuat 2 digit saja, misalnya 01 garis miring KD itu ketua daerah garis miring DPD dash pertuni garis miring Sulsel atau Jatim misalnya. Lalu garis miring bulan dash atau strip tahun. Kemudian untuk surat kuasa ini agak berbeda surat kuasa ya. Jadi kalau surat kuasa itu dimulai dengan kata surat kuasa, lalu nomor. Jadi kita sebutkan dulu surat kuasa untuk apa itu biasanya dijelaskan di situ. Ada juga yang cuman menuliskan surat kuasa. Nah misalnya contohnya surat kuasa mewakili DPP Pertuni menghadiri diskusi tentang perbankan di Bank Mandiri cabang Jakarta Pusat misalnya. Lalu setelah itu langsung nomornya, tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu dimulai dengan kata Jakarta atau Makassar atau Manado misalnya, tanggalnya. Kalau ini surat kuasa bla bla bla, kemudian nomor. Sama tadi nomor, karena tidak ada hal lain setelah nomor dibandingkan dengan surat biasa tadi, ada lampiran setelahnya, ada hal setelahnya, maka kita tidak perlu mengusahakan supaya ada tanda yang menuntun kita menyejajarkan antara titik 2 di penomoran dengan hal dan lampiran setelahnya. Jadi surat kuasa kemudian di bawahnya nomor,
Misalnya tadi karena saya sudah tadi menulis 001, maka sekarang katakanlah surat ini saya buat di DPP Pertuni, berarti sekarang surat kedua, berarti surat kuasa titik 2 002 garis miring atau slash DPP Pertuni 002 garis miring SU, karena sekretaris umum yang membuat surat ini. Kalau ketua umum berarti KU, kalau bendahara umum berarti BU. Kemudian garis miring surat kuasa, ya, atau bisa disingkat jadi SK. Tapi hati-hati kalau kita menuliskan inisial SK, karena ada juga kalau surat keputusan yang menuliskan SK dibandingkan dengan CAP. Jadi nanti saya jelaskan mengenai surat keputusan. Nah, jadi lebih baik menulis panjang, misalnya garis miring SU, garis miring surat kuasa, garis miring DPP Pertuni, kemudian nama bulan, garis miring bulan, tahun. Kemudian di bawahnya saya menerangkan di bawah ini nama bla 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 sampai selesai. Ya. Kemudian bedanya dengan surat biasa tadi, kalau Jakartanya atau tanggal pembuatan surat tersebut di bawah setelah semua memberi kuasa pemberian kuasa ini selesai disampaikan. Berarti hormat kami DPP Pertuni atau Jakarta 4 Agustus 2023. Hormat kami DPP Pertuni. Siapa yang menandatangani surat tersebut di situ disebutkan. Nah, itu kalau penomoran surat kuasa ya. Jadi seperti itu. Nanti kita tinggal diskusikan kalau ada waktu untuk bagaimana di teman-teman di daerah lain dalam penomoran surat. Nah, sekarang kita lihat surat rekomendasi ya. Rekomendasi ini sama sebetulnya dengan surat biasa. Ini lebih fleksibel daripada surat kuasa. Bisa sama modelnya dengan surat biasa tadi, yaitu Jakarta di atas. Kita sebutkan Jakarta terlebih dahulu, lalu nomor surat, kemudian lampiran, kemudian perihal atau hal, rekomendasi. Bisa juga langsung kita tuliskan rekomendasi. Seperti tadi model surat kuasa itu, lalu nomornya saja. Tidak perlu lampiran dan halnya. Jadi surat rekomendasi misalnya, nomor bla bla bla. Sama, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama dan seterusnya menerangkan bahwa ini kami rekomendasikan untuk mengikuti tes CPNS dengan skala prioritas karena yang bersangkutan adalah tunanetra misalnya. Nah, itu kalau surat kuasa, surat rekomendasi, sorry. Berikutnya adalah surat keterangan. Pada prinsipnya surat keterangan penomorannya sama dan letak bagian-bagiannya sama dengan rekomendasi dan surat kuasa. Jadi kita terlebih dahulu menuliskan surat keterangan, lalu nomor suratnya. Nah, nomor suratnya sama. Nomor suratnya sama, misalnya tadi 001, 002, berarti sekarang 003 kalau DPP yang menerbitkan. Katakanlah sekretaris umum yang menerbitkan surat keterangan ini, maka terlebih dahulu saya akan menulis surat keterangan. Ini tidak perlu di kanan atas, bisa kiri saja sejajar dengan nomor suratnya ke bawah. Misalnya nomor surat keterangan nomor 003 garis miring SU garis miring surat keterangan garis miring DPP Pertuni garis miring 8-2023. Itu surat nomor surat keterangan.
Setelah itu kita menerangkan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini nama jabatan saya apa, terus menerangkan bahwa nama benar adalah anggota Pertuni dan akan mengikuti seleksi, misalnya seleksi CPNS, dan sebagai seorang tunanetra yang bersangkutan berhak mendapatkan reasonable accommodation dalam hal ini penambahan waktu mengikuti tes misalnya. Berikutnya adalah surat keputusan, ya. Saya percepat saja karena lebih baik saya percepat supaya banyak waktu kita pakai untuk diskusi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk surat keputusan ini hanya dilakukan oleh pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi. Nah, dalam hal ini kalau di pusat DPP Pertuni berarti yang dapat menerbitkan SK itu hanyalah ketua umum. Nah, jadi di atasnya kita harus menuliskan surat keputusan, bisa di tengah atau Ctrl E yaitu center, bisa juga di kanan Ctrl R, bisa juga di kiri Ctrl L untuk kata surat keputusan ketua umum. Jadi surat keputusan di enter satu kali ke bawah ketua umum. Jadi posisinya surat keputusan dan ketua umum itu sejajar. Kemudian nomor. Nah, untuk nomor SK ini selama 5 tahun kepengurusan ketua umum itu tersendiri nomornya. Jadi tidak sama dengan nomor surat yang tadi saya sebutkan di atas 001. Nah, kalau surat keputusan ini itu berlaku selama 5 tahun penomorannya. Kalau yang tadi saya sebutkan di atas hanya berlangsung berlaku selama 1 tahun. Jadi katakanlah misalnya saya mulai untuk surat biasa saya mulai dengan 001 itu untuk penomorannya ya. Penomorannya 001 saya buatnya di bulan Januari, berarti SU garis miring DPP garis datar Pertuni garis miring 1 karena Januari saya membuatnya, lalu dash atau garis datar 2023. Apabila tahun 2023 sudah berakhir, maka surat biasa itu ketika kita masuk ke tahun 2024 itu kembali lagi 001. Tapi kalau surat keputusan, misalnya Ibu Arya membuat surat keputusan di tanggal 1 Januari 2020 ketika di awal kepengurusannya kemarin diawali dengan 001 atau bahkan bulan Desember ya tahun 2019 001, maka itu akan terakumulasi terus sampai di akhir kepemimpinan Ibu Arya di tahun 2024. Nah, gitu. Jadi misalnya di tahun 2020 Ibu Arya membuat 20 surat yang berarti 020, maka memasuki tahun 2021 itu bertambah lagi 021 dan seterusnya. Kontrol media, sholat ashar, pukul 15:06 adalah waktunya sholat ashar. Nah, teman-teman di daerah dan cabang itu juga harus memperhatikan hal itu ya. Jadi untuk membuat surat keputusan, pastikan sekretaris daerah atau sekretaris cabang mengetahui sudah nomor berapa surat keputusan ketua ini pada tahun 2023 misalnya. Nanti tahun 2024 berarti itu akan bertambah. Sekali lagi bedakan kalau di surat biasa, surat kuasa atau surat rekomendasi itu sama. Jadi terakumulasi. Misalnya contohnya saya buat ya. Kalau sekarang saya buat surat rekomendasi di nomor 003, besok misalnya saya buat surat kuasa, maka itu tetap berlangsung nomornya yang sama, yaitu surat dari kelanjutan dari surat rekomendasi yang kemarin saya buat. Berarti sekarang surat kuasa nomor 004. Jadi SK doang yang terpisah sendiri penulisan nomornya.
Kalau semuanya itu misalnya surat kuasa, surat biasa, surat keterangan, surat permohonan, surat rekomendasi, surat keterangan itu nomornya semua berlanjut secara bersama-sama. Jadi tidak dipisahkan, oh kalau surat kuasa tersendiri nomornya, surat keterangan tersendiri nomornya, surat rekomendasi tersendiri nomornya. Semua sama kalau surat-surat itu, kecuali tadi surat keputusan yang nomornya terpisah dan terakumulasi selama 5 tahun kepengurusan sebuah pimpinan. Tapi sekali lagi saya tekankan, kalau surat-surat yang lain itu hanya berlangsung selama 1 tahun. Nah ini perlu dicatat oleh sekretaris teros, sekretaris atau sekretaris cabang. Nah biasa juga gini, pengurus lain tanya ke sekretaris, Pak Sekretaris sekarang nomor surat kita sampai berapa ya? Oh sekarang nomor surat kita 005. Berarti si penanya tadi yang ingin membuat surat harus memastikan bahwa suratnya itu akan dinomori dengan 006, karena ketika tadi bertanya disampaikan oleh sekretaris daerah bahwa posisi surat sekarang atau posisi nomor surat sekarang adalah 005 gitu. Nah pastikan setelah pengurus lain membuat surat tadi itu yang 006, sekretaris harus mencatat dalam agenda bahwa surat sekarang tertanggal 4 Agustus misalnya tahun 2023, surat DPC Pertuni Malang misalnya itu sudah di angka 06 gitu ya. Jadi itu untuk sementara dari saya, Mas Ardi. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut tentang penomoran ini, termasuk tadi pemaparannya Adianti, pemaparannya Mbak Dani. Saya pikir sangat menarik teman-teman di daerah karena sudah banyak yang menanyakan kepada saya, juga banyak yang menanyakan hal itu. Jadi mari kita lebih banyak menggunakan waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Ardi, silakan Mas Ardi. Alright, thank you. Terima kasih banyak Pak Yeskil Farudani atau Pak Pisekum, saya biasa memanggil beliau. Dan tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama dari Mbak Hadianti Ramadhani tentang hal ihwal dari web database di DPW Pertuni. Tentu ini teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya dan mengetahui banyak hal tentang web adalah waktunya sholat ashar. Dan tadi dari Bapak Sekretaris Umum kita sudah memberikan gambaran atau panduan bagaimana sih dalam menulis surat biasa, surat kuasa, surat rekomendasi, surat keterangan, surat keputusan dan sebagainya, surat cinta tadi yang belum dibahas. Tapi tentu teman-teman sudah mahir, sudah alamiah sekali untuk penulisan surat cinta, jadi tidak perlu disampaikan oleh sekretaris umum kita. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh narsum kita akan mengefisienkan waktu untuk membuka sesi interaktif atau tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan Zoom ini, yang dari tadi sudah mute atau membisukan audionya, silahkan dibuka mikrofonnya. Jangan lupa untuk menyampaikan halo Pertuni sebelum bertanya. Silakan. Ya Bapak Ibu, silakan. Ayo di unmute device-nya. Selamat sore, mohon izin. Selamat sore Pak Bawo. Selamat sore, halo Pertuni dulu Pak. Halo Pertuni. Halo Pertuni. Ya silakan. Baik, mohon izin mungkin dari kesempatan pertama kami dari Bali tentunya ingin menanyakan, menarik sekali untuk dua topik ini. Untuk topik yang pertama mungkin tepatnya kita perlu bimbingan teknis. Saya tidak akan mengomentari terlalu banyak karena itu memang memerlukan bimbingan teknis sekali. Cuma yang menjadi pertanyaan saya tentang masalah surat menyurat. Nah ini beberapa kali pernah kita temukan ada satu instansi kadang-kadang tiap bulan nomornya berbeda. Nah seperti itu. Nah tadi sudah ada hal yang baku dari Bapak Sekum. Nah tapi di lapangan kami juga bingung.
mungkin kedepannya bisa dibuatkan istilahnya surat edaran. Nah ini loh penomoran atau surat menyurat ala Pertuni, versi Pertuni yang baku, agar kita tidak bingung juga dengan surat menyurat. Kadang-kadang dari kantor A beda, kantor B beda. Nah, seperti itu. Kadang-kadang juga mereka tiap satu kali bulan baru mereka ganti nomor. Sedangkan yang kita pergunakan sebelumnya sih untuk 5 tahun kita nomornya nyambung terus. Seperti itu Pak Sekum. Dan kemudian apalagi ya, itulah mungkin sementara yang bisa